Halo Sobat Edraflow. Kalau kita bicara soal buku paling berpengaruh di Indonesia, nama Bumi Manusia pasti ada di daftar teratas. Tapi, tahu nggak sih, di balik kisah cinta Minke dan Annelies yang bikin baper, ada sejarah kelahiran buku ini yang jauh lebih dramatis dari ceritanya sendiri. Fakta pertama yang bikin geleng-geleng kepala. Bumi Manusia lahir di penjara tanpa alat tulis. Saat Pramoedya ditahan di Pulau Buru, beliau dilarang memegang kertas dan pulpen. Terus, gimana cara nulisnya? Awalnya, Pram menceritakan kisah Minke ini secara lisan kepada sesama tahanan politik setiap malam untuk menjaga semangat mereka. Jadi, sebelum jadi novel, ini adalah dongeng pengantar tidur di barak penjara. Baru setelah tahun 1973, beliau mendapatkan mesin tik tua dan mulai menyusunnya menjadi naskah. Kebayang nggak betapa kuatnya ingatan Pram terhadap alur cerita ini? Fakta kedua, kita hampir saja nggak pernah baca buku ini. Naskah asli Bumi Manusia harus diselundupkan keluar dari Pulau Buru dengan resiko nyawa. Banyak naskah Pram lainnya yang disita atau dibakar oleh petugas. Beruntung, naskah ini berhasil selamat berkat bantuan sesama tahanan dan orang luar yang peduli. Jadi, setiap lembar yang kalian baca hari ini adalah sebuah keajaiban yang berhasil lolos dari maut. Fakta ketiga, banyak yang mengira Minke itu murni karakter fiksi. Padahal, Minke adalah representasi dari tokoh nyata, yaitu Tirto Adisuryo, Bapak Pers Indonesia. Pram meriset tokoh ini dengan sangat mendalam, bahkan sebelum beliau ditahan. Lewat Bumi Manusia, Pram ingin menunjukkan bahwa perlawanan paling keren itu bukan cuma lewat senjata, tapi lewat tulisan. Dan ini sangat inspiratif buat kita yang bergerak di dunia penerbitan dan konten digital. Tahukah kamu bahwa buku ini sempat dilarang? Mungkin generasi sekarang bingung, masa sih buku sekeren ini dilarang? Faktanya, pada tahun 1981, Kejaksaan Agung melarang peredaran buku ini. Alasannya, katanya mengandung paham Marxisme-Leninisme yang terselubung. Padahal kalau kita baca secara jernih, buku ini adalah tentang kemanusiaan dan cinta tanah air. Gara-gara larangan ini, dulu orang yang mau baca Bumi Manusia harus sembunyi-sembunyi, bahkan naskahnya difotokopi secara gelap. Ironisnya, makin dilarang, buku ini justru makin dicari, dan akhirnya diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa di seluruh dunia. Semoga fakta-fakta ini bisa bermanfaat.